Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita lanjutkan materi kuliah kita tentang penyebab kesuksesan hama. Nah, penyebab kesuksesan serangga berikutnya adalah karena ukuran tubuhnya yang kecil. Ini menyambung informasi sebelumnya tentang serangga yang mampu melipat sayapnya. Dengan kemampuan melipat sayap ditambah ukuran tubuh yang kecil, ini memberikan keuntungan kepada serangga untuk memanfaatkan lingkungan yang berukuran kecil, tapi dia mampu beraktivitas dengan baik di sana. Dia hanya butuh space yang kecil untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita mencoba mengkoleksi serangga dari tanaman tertentu yang berukuran kecil saja, kita mungkin mendapatkan puluhan serangga di sana dalam beda spesies dan beda populasi. Apalagi jika kita mengkoleksi serangga dari tanaman yang berukuran besar, serumpun padi, serumpun tebu, atau sebatang pohon rambutan misalnya, mungkin kita akan mendapatkan ribuan atau bahkan jutaan serangga dengan beda spesies dan beda populasi di sana. Berikutnya, karena ukuran tubuhnya kecil, dia mudah untuk berlindung dari musuh alami. Dia masuk, menyelip di antara celah-celah, di bawah batu, di bawah serasah, di balik daun gitu ya, dengan gampang untuk bersembunyi. Kemudian kerja otot lebih efisien, lebih besar peluang menyebar oleh angin, dan terjaganya keseimbangan cairan tubuh. Nah, berikut kita coba lihat berbagai perbandingan ukuran.
Metamorfosis ini tidak terjadi kepada hewan-hewan yang lain, jadi hanya khas milik serangga saja. Bayangkan, dari satu spesies yang sama, dari induk yang sama misalnya, terjadi perbedaan bentuk, perbedaan warna, perbedaan ukuran, makanan, perilaku, dan habitat. Nah, ini berimplikasi kepada kompetisi antar individu dalam satu spesies menjadi berkurang. Kemudian ancaman musuh alami juga berkurang karena kemungkinan musuh alami pada stadia yang berbeda juga akan berbeda misalnya. Coba kita lihat metamorfosis holometabola. Ya, contohnya di sini adalah dari ordo Lepidoptera, ada telur, larva, pupa, dan imago. Telur dan pupa, dia tidak butuh nutrisi dari luar selama proses stadianya berlangsung. Sehingga kompetisi antar individu dalam satu spesies juga tidak akan terjadi. Kemudian terjadi perbedaan habitat antara larva dan imago, habitat mikronya, perbedaan ukuran, perbedaan bentuk, perbedaan morfologi gitu ya. Larva makan daun sementara yang imagonya mencari madu. Larva tidak dapat terbang sementara imagonya bisa terbang sehingga jangkauan terhadap lingkungannya juga akan berbeda. Berikut metamorfosis sporometabola. Ini contohnya adalah dari belalang. Ya, belalang telurnya sudah beda habitat. Ya, telurnya misalnya diletakkan di dalam tanah, kemudian menetas menjadi nimfa, ukuran kecil, belum punya sayap, kemudian terus berkembang, muncul calon sayap, kemudian dewasanya menjadi sayap. Nah, jadi nimfanya tidak bisa terbang, sementara imagonya dapat terbang. Beda lagi jangkauannya. Berikutnya adalah contoh metamorfosis dari hemimetabola dari capung. Ya, ada telur, nayat, imago atau dewasa. Ada perbedaan bentuk, perbedaan ukuran, dan perbedaan habitat dari satu spesies yang sama. Nah, yang pradewasanya atau nayatnya hidup di air, sementara imagonya hidup di darat dan di udara. Kemudian nayat ini bisa berenang, sementara imagonya terbang. Mereka sama-sama predator, tapi nayat predator di perairan dan imagonya predator di udara atau di darat. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Penyebab kesuksesan yang keenam adalah karena daya adaptasinya yang tinggi. Ya, serangga ini mampu hidup di berbagai tempat di seluruh belahan dunia. Dia dilaporkan ada di puncak gunung, di gurun pasir, di daerah tropis, daerah tundra, daerah kutub, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia juga punya kisaran makanan yang luas, gitu. Dia bisa makan A, bisa juga makan B, atau C dan D. Misalnya. Dia tergolong monopak, tapi dia bisa bertahan pada gulma-gulma lain yang berada di sekitar inang utamanya. Sementara oligopak dan polipak misalnya, dia bisa bertahan di berbagai inang. Kemudian ada yang berperan sebagai predator, parasitoid, dan detripor. Nah, yang lebih membahayakan bagi manusia karena kemampuannya dalam berevolusi dengan kecepatan tinggi dan cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Misalnya, ya, kita tanam varietas tahan, beberapa saat kemudian dilaporkan patahnya ketahanan varietas tersebut. Ya, para breeder sudah bekerja, para pemulia tanaman bekerja untuk menghasilkan varietas tahan, tapi beberapa waktu saja varietas tahan itu patah oleh kemampuan daya adaptasi tinggi dari serangga.
Kemudian kita coba aplikasikan pestisida. Beberapa waktu kemudian terjadi resistensi serangga terhadap pestisida tersebut. Pestisida tersebut tidak mempan lagi untuk mengendalikan populasi dari serangga. Nah, sebagai contoh yang paling dekat adalah wereng batang coklat. Ya. Pada tahun 1930-an, wereng batang coklat ini belum dilaporkan sebagai hama. Dia masih sebagai herbivora biasa pada tanaman padi. Nah, pada tahun 1967 diperkenalkanlah varietas unggul baru, ya IR5 dan IR8. Kemudian pada tahun 1971 muncul biotipe 1 dari wereng batang coklat. Tingkat keganasannya berubah gitu ya, dari yang herbivora biasa menjadi hama. Kemudian pada tahun 1971 diperkenalkan varietas pelita. Ya. Terjadi ledakan populasi dari biotipe 1 pada tahun 1972. Kemudian untuk menghadang laju populasi biotipe 1 ini, pada tahun 1975 diintroduksilah IR26. Apa yang terjadi kemudian? 1 tahun kemudian muncul biotipe 2 diikuti oleh ledakan populasinya. Nah, pada tahun 1980 dirilis lagi varietas baru IR42 gitu ya. 1 tahun kemudian muncul biotipe 3 dan diikuti oleh ledakan populasi. Demikian hebatnya kemampuan serangga untuk beradaptasi dengan varietas-varietas yang dinyatakan sebagai varietas unggul yang tahan gitu ya. Kemudian pada tahun 1986 dilakukan terobosan dengan merilis IR64. Jadi kalau sebelumnya ketahanan yang dimunculkan adalah ketahanan vertikal, maka pada tahun 1986 dimunculkan IR64 dengan ketahanan horizontal yang dibantu oleh gen-gen minor. Nah, ini mampu bertahan cukup lama, tapi 20 tahun kemudian dilaporkan ada biotipe 4. Di akhirnya, varietas-varietas unggul yang dirilis hasil pemuliaan itu dipatahkan oleh kemampuan adaptasi serangga. Bagaimana wereng batang coklat bisa resisten terhadap pestisida? Ya. Pada tahun 1977, ya, sebelumnya belum ada laporan tentang resistensi wereng batang coklat. Pada tahun 1977 dilaporkan wereng batang coklat ini masih rentan terhadap diazinon dan karbaril. Pada tahun 1981 dilaporkan ada resistensi wereng batang coklat terhadap fenitrotion. Pada tahun 1986 wereng batang coklat dilaporkan resisten terhadap diazinon, karbaril, karbofuran, dan MIPC. Pada tahun 2002, resisten terhadap fipronil, 2005 resisten terhadap imidacloprid, 2013 dilaporkan resisten terhadap epiprol. Nah, ini adalah kisah bagaimana serangga itu mampu beradaptasi dan mengalahkan pestisida dan varietas-varietas unggul yang digunakan untuk menahan laju populasinya. Nah, demikian 6 dari penyebab kesuksesan serangga.